Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karen Boy, mahasiswa PJJ Manajemen Unsia, NIM 2502010222121, dengan dosen pengampu Pak Ikhwani Saputra Eskom. Izinkan saya untuk menyampaikan presentasi untuk ujian akhir semester untuk Cyber Security Management, yaitu analisis konsep, teknologi, dan desain model keamanan cyber dengan studi kasus Artificial Intelligence. Yang pertama yaitu pokok bahasanya. Di sini ada konsep dasar dan teknologi keamanan jaringan. Yang kedua, pengamanan data dan jaringan organisasi. Yang ketiga, ada metodologi dan aspek legal, yang di dalamnya mencakup UU ITE, UU PDP, GDPR, dan yang keempat ada standar dan strategi keamanan informasi. Di dalamnya ada ISO, IEC 27001 dan NIST CSF 2.0. Yang kelima ada desain model keamanan cyber, yaitu threat modeling atau STRIDE dan risk mapping. Dan terakhir ada studi kasus Artificial Intelligence, yang di dalamnya mencakup ancaman, pertahanan, dan rekomendasi. Untuk pendahuluan, mengapa keamanan cyber menjadi strategis? Jadi transformasi digital menjadikan aset informasi sebagai aset paling berharga sekaligus paling rentan. Ancaman cyber terus meningkat, sementara regulasi perlindungan data makin ketat. Di dalamnya ada pertama 3 pilar, yaitu confidentiality, integrity, dan availability, yaitu di dalamnya ada CI threat. 17 Oktober 2024 UU PDP RI berlaku penuh bagi seluruh organisasi. Lalu 2% sanksi administrasi UU PDP dari pendapatan tahunan. Yang terakhir adalah 3 wajah AI, alat pertahanan, objek serangan, dan senjata serangan. Keamanan cyber ini merupakan fungsi manajemen strategis, yaitu memadukan manusia, proses, dan teknologi, atau kita bisa sebut dengan people, process, and technology. Fondasi keamanan informasi CI threat. Yang pertama, confidentiality, yaitu kerahasiaan informasi hanya diakses pihak berwenang. Contohnya enkripsi data, kontrol akses, dan klasifikasi data. Integrity, yaitu integritas informasi tidak diubah tanpa izin, hashing, digital signature, ataupun checksum. Yang terakhir, availability, ketersediaan informasi tersedia saat dibutuhkan, redundansi backup, mitigasi DOS. Lalu ada teknologi keamanan jaringan, defense in depth, yang di dalamnya mencakup firewall, yaitu menyaring lalu lintas data, yang ada inspeksi aplikasi dan intelijen ancaman. Lalu ada IDS atau IPS, mendeteksi dan mencegah aktivitas serangan pada jaringan secara real time. Lalu ada VPN, kanal terenkripsi untuk akses jarak jauh yang aman. Segmentasi atau VLAN, memisahkan jaringan agar pergerakan lateral penyerangan terbatas. Lalu WAF, melindungi aplikasi web dari SQL injection dan XSS. SIEM/SOAR, korelasi log untuk deteksi dan otomasi merespon insiden. Data dan jaringan organisasi, pengamanan data dan strategi privasi. Di dalamnya yaitu keamanan data, enkripsi at rest and in transit, tokenisasi, dan data masking. Ada identitas dan akses, IAM. Yang terakhir ada klasifikasi dan privacy, yaitu ada public, lalu internal, rahasia, dan restricted. Kerangka hukum itu ada UU ITE, UU PDP, GDPR. Yang kriterianya mencakup yaitu fokusnya transaksi dan sistem elektronik untuk UU ITE, untuk UU PDP perlindungan data pribadi, untuk GDPR perlindungan data pribadi.
Lalu ada Yurisdiksinya untuk UU ITE itu Indonesia, UU PDP juga Indonesia, dan GDPR Uni Eropa. Mulai berlaku sejak tahun 2008 untuk UU ITE, untuk UU PDP penuh sejak Oktober 2024, GDPR sejak 2018. Sanksi maksimumnya untuk UU ITE pidana dan denda, UU PDP 2% pendapatan tahunan, 4% omset global. Untuk GDPR standarnya bisa dari sini itu ya, yang digunakan adalah ISO atau IEC 27001 tahun 2022 dan INST CSF 2.0. Jadi untuk INST tersendiri, cyber security frameworknya ada 6 fungsi inti, yaitu govern, identify, protect, detect, respond, dan recover. Desain modelnya, threat modeling, stride, dan risk mapping. Untuk stride sendiri kategori ancamannya ada yaitu spoofing, tampering, repudiation, info disclosure, denial of service, and elephant of private. Untuk risk mappingnya ada rendah, sedang, dan tinggi. Untuk rendah ada rendah, dan sedang. Sedang itu rendah, sedang, dan tinggi, dan terakhir tinggi, sedang, tinggi, dan ekstrim. Pengembangan model lanjutan keamanan adaptif dan proaktif. Defense in depth itu kontrol berlapis. Lalu ada zero trust arsitektur, never trust, always verify, verifikasi identitas, konteks, dan postur perangkat di setiap akses. SOC, SIEM, dan SOAR, pemantauan terpusat, korelasi log, serta orkestrasi dan otomasi respon insiden. Yang terakhir ada threat intelligence and hunting, pemanfaatan intelijen ancaman, dan perburuan proaktif sebelum serangan terjadi. Untuk studi kasusnya, kita angkat artificial intelligence, yaitu 3 wajah dalam keamanan cyber. Yang pertama AI untuk pertahanan, deteksi anomali dan malware, penyaringan phishing, otomasi respon, mempercepat deteksi dan respon MTTR. Yang kedua ada AI sebagai objek serangan, permukaan serangan baru yaitu prompt injection, data positioning, kebocoran data, dan model theft. Yang terakhir AI sebagai senjata serangan, phishing otomatis, deepfake, suara atau video, membuat malware, menurunkan hambatan bagi penyerang. WASP Top 10 for LLM itu ancaman sistem AI. Untuk risiko utamanya yang pertama itu prompt injection, memanipulasi input, mengubah perilaku model, dan melewati batasan keamanan. Yang kedua data modeling positioning, penyisipan data berbahaya saat pelatihan, pentunning, keluarkan bias atau backdoor. Sensitive info disclosure, itu ada model membocorkan data pribadi atau rahasia dari data latih atau konteks. Supply chain, risiko dari model, dataset, adapter pihak ketiga yang telah dimanipulasi. Kelima ada excessive agency, agen AI dengan izin berlebih dapat mengambil tindakan merusak. Yang terakhir model theft atau inversion, pencurian model atau rekonstruksi data latih via query sistematis. Untuk simulasinya, threat modeling pada chatbot AI organisasi, yaitu info disclosure atau prompt injection, itu termasuk kategori risiko tinggi. Mitigasinya yaitu input atau output filtering, hak akses minimum. Strategi manajemen keamanan untuk sistem AI, terapkan AI governance selaras fungsi govern, security and privacy by design, pengujian adversarial and red teaming berkala terhadap sistem AI, kontrol OWASP, dan 5 kepatuhan UU GDPR. Kesimpulannya, poin-poin utama keamanan cyber itu sama dengan fungsi manajemen strategis untuk memadukan people, proses, dan teknologi. Lalu kepatuhan legal, UU ITE, UU PDP, GDPR menjadi keharusan dan bukan pilihan. ISO dan NIST CSF menjadi acuan membangun program keamanan. Threat modeling threat dan ditambah dengan risk mapping mengarahkan prioritas mitigasi secara efektif. Lalu yang terakhir, AI berperan ganda, alat pertahanan sekaligus sumber ancaman baru, dan di situ kita membutuhkan AI governance dan kontrol khusus. Ya, sekian presentasi dari saya untuk ujian akhir Universitas Cyber Asia dengan mata kuliah Cyber Security Management. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi